dalam upaya memahami dinamika pemerintahan baru yang diharapkan membawa perubahan signifikan dalam kemajuan negara. Penting bagi kita untuk mengenal lebih dekat sosok-sosok yang akan mengemban amanah dalam Kabinet Merah Putih periode 2024 hingga 2029. Daftar menteri ini tidak hanya mencerminkan visi Presiden Prabowo Subianto dalam memilih timnya, tetapi juga mencerminkan harapan besar rakyat terhadap efektivitas dan transparansi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Diharapkan, publikasi ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada masyarakat mengenai latar belakang dan kompetensi para pemimpin dan pemerintahan yang baru. Berikut adalah 5 daftar Menteri Kabinet Merah Putih bagian pertama. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Seorang akademis berpengalaman, mantan rektor Universitas Gadjah Mada, dan pernah menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara selama 2 periode di bawah Presiden Joko Widodo. Dikenal luas di kalangan akademis, Bapak Pratikno memiliki latar belakang kuat dalam ilmu politik, khususnya politik lokal, keuangan negara, dan administrasi publik. Pak Pratikno di pemerintahan dimulai karena ia dipercayai sebagai pemandu debat Capres pada tahun 2009 dan kemudian menjadi anggota tim sinkronisasi dalam tim transisi Jokowi Yusuf Kala pada tahun 2014. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Bapak Agus Harimurti Yudhoyono lahir pada 10 Agustus 1978 di Bandung, memiliki latar belakang yang terhormat dengan kredensial militer dan akademis yang luas. Ia lulus sebagai siswa terbaik dari akademis militer pada tahun 2000 dan telah memperoleh 3 gelar master dari universitas terkemuka. Bapak Agus beralih dari karir militer ke dunia politik, di mana ia saat ini memimpin Partai Demokrat dan menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam Kabinet Merah Putih. Sebelum masuk ke dunia politik, Pak Agus adalah seorang perwira militer yang berprestasi tinggi yang terlibat dalam berbagai tugas operasional termasuk misi pemeliharaan perdamaian dengan PBB. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Bapak Abdul Muhaimin Iskandar atau lebih dikenal sebagai Caimin ditunjuk oleh Presiden RI Prabowo Subianto sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam Kabinet Merah Putih. Sebelumnya, Caimin yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Caimin lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 24 September 1966 dan merupakan alumnus Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dalam pemilu 1999, ia terpilih sebagai anggota DPR RI dan menjadi Wakil Ketua DPR RI pada tahun 1999 sampai 2004. Menteri Koordinator Pangan, Bapak Zulkifli Hasan yang lebih dikenal dengan panggilan Zulhas, saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Sebelumnya, Pak Zulhas adalah Menteri Perdagangan dalam Kabinet Indonesia Maju dan tetap memiliki pengalaman luas dalam berbagai posisi pemerintahan. Ia adalah Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN dan pernah menjabat sebagai Menteri Kehutanan di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dari tahun 2009 hingga 2014, serta telah menerapkan berbagai inisiatif untuk kesejahteraan masyarakat seperti penanaman 1 miliar pohon dan kebijakan penetapan kawasan hutan untuk kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Menteri Sekretaris Negara. Bapak Prasetyo Hadi lahir pada 28 Oktober 1979 di Ngawi, Jawa Timur. Merupakan tokoh yang memiliki latar belakang pendidikan dan politik yang solid. Pendidikan tingginya diselesaikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, di mana ia memperoleh gelar S1 dalam konservasi sumber daya hutan pada tahun 2006. Pak Prasetyo terjun ke dunia politik dan menjadi bagian dari Partai Gerindra, di mana ia awalnya menjabat sebagai Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan DPP Partai Gerindra pada tahun 2008, di mana ia dikenal aktif dalam memperjuangkan kebijakan pro rakyat dengan pendekatan yang empatik dan solutif. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.